Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan Liga malam Jumat, Frankfurt berhasil tekuk wakil Inggris West Ham dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Frankfurt dicetak oleh Rafael Borre di menit ke-26. The Hammers terpaksa bermain dengan 10 pemain kala Cresswell mendapatkan kartu merah di menit ke-19. Hal itu menyulitkan Declan Rice CS untuk mengembangkan permainan mereka. Sebut sudah cukup untuk meloloskan Frankfurt ke final Europa League dengan agregat 3-1. Di pertandingan lain, Rangers di luar dugaan mampu melenggang ke final Liga Eropa setelah mengalahkan klub kuat Jerman RB Leipzig. Bertanding di Ibrox Stadium, Rangers menang dengan skor 3-1. 3 gol Rangers masing-masing dicetak oleh James Tavernier di menit ke-18, Glenn Kamara di menit ke-24, dan John Lundstram di menit ke-80. Sedangkan Leipzig hanya bisa membalas 1 gol dari Christopher Nkunku di menit ke-70. Sedangkan di Conference League, AS Roma asuhan Jose Mourinho berhasil menembus final usai kalahkan wakil Inggris Leicester City dengan skor 1-0. Gol tunggal Roma dicetak oleh Tammy Abraham di menit ke-11. Dengan kemenangan tipis ini, Roma akan menantang Feyenoord di partai final. Dengan berakhirnya pertandingan semifinal Europa League dan Conference League, kuota partai final di semua kompetisi antar klub Eropa telah terpenuhi. Real Madrid kembali bertemu dengan Liverpool di final UCL, Eintracht Frankfurt akan melawan Rangers asuhan Frank Broncos di final Europa League, dan Roma bakal melawan Feyenoord di final Conference League. Kira-kira siapa yang akan keluar sebagai juara? Tulis klub favorit kamu di kolom komentar ya! Mourinho kembali tunjukkan kualitasnya. Mourinho kembali merasakan panggung final kompetisi Eropa bersama. Menurut Opta, Mourinho adalah pelatih pertama yang bisa mencapai final Eropa dengan 4 klub berbeda. Total, Mourinho mencapai 5 final dan sudah menjuarai ke-4 final sebelumnya. Mou berhasil mencapai final bersama Porto UEFA Cup 2003 dan Liga Champions 2004, Inter Liga Champions 2010, MU Europa League 2017, dan AS Roma Conference League 2022. Selain itu, Mourinho juga jadi manajer pertama yang berhasil mencapai final di 3 kompetisi Eropa tersebut. Setelah peluit panjang dibunyikan, Roma merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan memberi hadiah kepada 166 penggemar yang sudah rela melakukan perjalanan ke Norwegia. Namun Roma malah kalah 6-1 dari FK Bodo Glimt di penyisihan grup. Fans tersebut melihat tim dalam kondisi terburuk dan sekarang mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendukung skuad di final Conference League secara gratis. Usai laga comeback dramatis Real Madrid atas Manchester City, skuad El Real bersukacita merayakan keberhasilan itu. Kamera di Santiago Bernabeu menangkap momen mengharukan dengan Ancelotti terlihat menangis di pelukan putranya. Sedangkan para pemain bersorak-sorak di ruang ganti usai laga yang berat tersebut. Di tengah laga melawan Manchester City kemarin, Ancelotti tertangkap kamera sedang berdiskusi dengan para pemain senior Madrid. Ancelotti diduga bertanya kepada para veteran siapa yang harus diganti pada waktu tambahan. Momen viral ini pun menimbulkan respon Toni Kroos yang mana ia jadi salah satu pemain yang diajak berdiskusi Ancelotti. Ancelotti meminta pendapat pada kami para pemain senior. Situasi ini menggambarkan dia dengan sempurna sebagai pelatih dan itulah sebabnya dia bekerja sangat baik dengan tim, ungkap Toni Kroos. Usai laga leg kedua di markas Villarreal, Mohamed Salah mengungkapkan harapannya agar Liverpool bisa berjumpa dengan Real Madrid di partai final Liga Champions musim ini. Dan doa Mo Salah terkabul. Liverpool akan menghadapi Madrid di partai final nanti. Tentu, laga ini menjadi misi balas dendam Salah. Kita ketahui Salah menerima kekalahan serta cedera parah di pertandingan final Liga Champions kontra Real Madrid beberapa musim lalu. Raksasa Liga Inggris, Liverpool baru saja merilis jersey kandang baru untuk musim 2022-2023. Pihak klub mengatakan seragam musim depan terinspirasi dari sikap solidaritas Coast dan mencerminkan mentalitas para penggawa The Reds. Jersey serba merah ini menampilkan detail You Will Never Walk Alone di lengan, mewakili ikatan yang kuat antara para penggemar dengan klubnya.
Juru bicara Abramovich menampik rumor tentang hutang klub dan hasil penjualan klub tak jadi disumbangkan ke Badan Amal. Niat Tuan Abramovich sehubungan dengan pemberian hasil dari penjualan Chelsea untuk Amal tidak berubah, kata juru bicara Abramovich. Ia juga mengkonfirmasi bahwa Abramovich tak meminta Chelsea untuk melunasi hutang apapun kepadanya dan semua pemberitaan miring itu hanya omong kosong. Gerard Piqué telah menyampaikan pendapatnya tentang pemain muda Barcelona. Menurut Barça Blaugranes, Piqué menaruh harap pada Pedri. Ia berpikir bahwa Pedri yang masih berusia 19 tahun memiliki peluang yang cukup tinggi untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Dengan etos kerja dan konsistensi di lapangan, bukan tidak mungkin Pedri akan menjadi pemain tengah terbaik di masa depan. Meski belum ada pengumuman resmi dari pihak Manchester United, beberapa media telah membocorkan desain jersey anyar milik Setan Merah. Ada yang menarik dari foto-foto jersey yang beredar. United kedapatan memiliki sponsor anyar di bagian lengan. United dan Kohler tidak akan melanjutkan kemitraan mereka. Dan DXC Teknologi, perusahaan konsultan dan layanan teknologi informasi asal Amerika, bakal menggantikan Kohler musim depan. Tak dapat dipungkiri, catatan Tammy Abraham dalam urusan mencetak gol lebih baik daripada Harry Kane musim ini. Striker Roma itu adalah pemain Inggris paling produktif di 5 liga top Eropa dengan 19 gol dicetak di semua kompetisi. Ia mencetak 1 gol lebih banyak daripada kompatriotnya di timnas Inggris tersebut. Menurut Bleacher Report, jersey yang dikenakan bintang Argentina Diego Maradona ketika dia memimpin timnya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 terjual seharga 9,28 juta US dollar atau sekitar 134 miliar rupiah dalam sebuah lelang di Sotheby's di London pada hari Rabu kemarin. Namun, menurut putri Maradona, itu jersey yang dipakai ayahnya di babak pertama, bukan saat ia mencetak gol tangan Tuhan. Arsenal akan memanfaatkan situasi di mana Christopher Nkunku yang berniat untuk meninggalkan RB Leipzig akhir musim nanti. Pihak Arsenal yakin bahwa Nkunku adalah pemain depan yang selama ini mereka cari. Fleksibilitas Nkunku di lini tengah dan posisi depan membuatnya menjadi rekrutan yang sempurna bagi The Gunners. Selain Nkunku, Arsenal juga belum menyerah untuk mendapatkan striker Manchester City, Gabriel Jesus. Musim ini, Jesus cukup kesulitan untuk menebus skuad utama City. Pep lebih gemar memasang pemain seperti Foden atau Sterling sebagai penyerang tegak. Terlebih, dengan kemungkinan datangnya Haaland, posisi Gabriel Jesus akan semakin sulit. Oleh karena itu, City telah menetapkan 40 juta euro atau setara dengan 609 miliar rupiah sebagai nilai yang harus ditebus Arsenal apabila mereka berminat mendatangkannya. Sejumlah pemain bisa keluar dari Tottenham musim panas ini sebagai bagian dari pembangunan kembali yang akan dilakukan oleh Fabio Paratici menjelang 2022-2023. Pemain-pemain tersebut antara lain Harry Winks, Emerson Royal, Steven Bergwijn, Giovanni Lo Celso, dan Tanguy Ndombele. Uang hasil penjualan mereka akan dimanfaatkan untuk membeli pemain yang dibutuhkan klub dan juga Conte. Ultras Roma membentangkan spanduk dalam bahasa Latin pada laga semifinal Liga Konferensi Eropa mereka kontra Leicester City. Spanduk itu berisikan pesan yang mengingatkan kembali pada invasi bersejarah Roma ke daratan Inggris. Bunyinya, In Britannia Cuncti Nomen Romanorum Horreba, atau yang berarti, di Britania semua orang takut nama Romawi. Dan benar saja, AS Roma berhasil menaklukkan Leicester di akhir laga. Rumor yang mengatakan bahwa Hirving Lozano bakal meninggalkan Napoli terus santer terdengar, namun ayah Lozano meyakinkan bahwa pemain Meksiko itu akan bertahan di Napoli untuk musim depan. Ayah Lozano menyatakan bahwa anaknya bahagia di Napoli, namun beberapa hari lalu, Lozano sempat mengatakan pernyataan kontroversial. Ia berkata bahwa ia ingin bermain untuk klub top Eropa. Sontak hal itu menjadi stigma bahwa Lozano hanya menjadikan Napoli sebagai batu loncatan saja.
Sinisa Mihajlovic. Awalnya didiagnosis dengan penyakit leukemia pada Juli 2019 dan pulih setelah melakoni beberapa kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang. Namun, beberapa pekan yang lalu, tanda-tanda leukemia kembali muncul dan Mihajlovic kembali menjalani perawatan. Dan di hari pertamanya kembali ke tempat latihan Bologna, mereka merayakannya dengan makan siang barbecue bersama jajaran staf dan juga pemain. Mbappe sempat diberitakan telah menyepakati perpanjangan kontrak selama 2 musim untuk bertahan di Paris. Namun, ibu Mbappe menampik berita itu. Ibunya mengkonfirmasi bahwa Mbappe belum menyepakati apapun dengan PSG. Bahkan, ia menyebutkan bahwa Madrid tetap menjadi opsi utama bagi Mbappe musim depan. Nantikan kabar selanjutnya, Mbappe bakal bertahan atau hengkang. Menurut Football Italia, pemegang saham minoritas Liverpool Redbird Capital Partners telah mengajukan tawaran 1 miliar euro atau sekitar 15 triliun rupiah untuk membeli AC Milan. Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh LeBron James ini akan menjadi pesaing bagi investor yang juga berminat untuk membeli AC Milan. Jika kesepakatan ini terjadi, maka Milan akan menjadi klub kaya baru di Serie A. Kabarnya, Martial tak akan masuk rencana Ten Hag di Manchester United tahun depan. Situasi ini bisa dimanfaatkan Sevilla untuk mengamankan jasa pemain internasional Prancis itu. Menurut Football Espana, Sevilla bakal menawarkan kesepakatan baru untuk Martial, tentunya dengan gaji yang lebih kecil dari gaji yang Martial dapat di Manchester United. Lagi-lagi, Pep Guardiola gagal membawa Manchester City berlaga di partai final Liga Champions musim ini. City tak bisa mencegah gelontoran 3 gol dari Real Madrid di leg kedua beberapa hari yang lalu. Kekalahan ini menyebabkan Guardiola jadi pelatih yang memiliki kekalahan semifinal UCL terbanyak. Total, Guardiola mengalami 6 kekalahan. Aurelien Tchouameni telah memutuskan untuk meninggalkan AS Monaco musim panas ini. Dengan klub-klub seperti Real Madrid, MU, PSG, Chelsea, dan Liverpool mengantri untuk mendapatkan jasa Tchouameni. AS Monaco menetapkan mahar senilai 70 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah bagi siapapun yang ingin menggait pemain muda berbakat tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari ESPN, Edinson Cavani mengatakan kedatangan Cristiano Ronaldo di Manchester United membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Hal ini bukan karena ia tak mau bermain bersama Cristiano, melainkan tentang memahami sebuah situasi bahwa Ronaldo terlalu sempurna untuk United. Namun, akhirnya Cavani menunda kepindahannya dan memainkan beberapa laga bersama Cristiano. Ini, Cavani mempertimbangkan untuk bermain di Portugal atau Spanyol. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!